Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang integrasi teknologi untuk publikasi. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan secara teori dan praktek untuk beberapa software dan juga website ya, yang mungkin sangat bermanfaat untuk publikasi. Apalagi yang sekarang ini lagi viral yaitu ChatGPT. Nanti kita akan langsung praktek ya. Langsung saja biar nanti untuk waktu prakteknya bisa selesai. Di sini eh, kenapa sih kok kita perlu untuk melibatkan teknologi dalam publikasi? Karena ini bisa membantu kita semua untuk mengefisiensi daripada waktu juga biaya ya. Kemudian akurasi, terutama kalau kita pakai nanti ada Grammarly. Grammar kalau kita ngecek satu-satu dengan kemampuan kita sendiri mungkin belum bagus lah, kita bisa manfaatkan Grammarly, khususnya Grammarly yang premium terutama ya. Kemudian juga menghemat biaya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman, Pak, Grammarly bukannya mahal kalau yang premium. Sekarang murah ya, di Shopee udah banyak. Harga saya kalau beli itu langsung 1 tahun itu nggak sampai 100.000, tapi itu bisa dipakai orang banyak gitu ya. Tapi 14 hari, tiap 14 hari ganti password. Dan itu memang peraturannya seperti itu. Kemudian tidak hanya bisa membantu kita dalam penulisan maupun proofread gitu ya, tapi juga nanti ada yang bantu dalam kutipan, menulis referensi, kemudian untuk searching referensi dalam waktu singkat gitu kan. Sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sangat bisa membantu kita dalam penulisan. Sayangnya ini tidak dimanfaatkan oleh banyak orang ya, hanya orang-orang tertentu mungkin tahu oh, Grammarly, tahu tapi nggak dipakai, Mendeley tahu tapi nggak diterapkan. Sama dengan ketika kita dikasih topik penelitian tapi ya itu tadi sekedar topik, sekedar di share tapi nggak ditulis lah, itu eman ya, sayang sekali karena sebenarnya itu sangat manfaat, apalagi topik itu sebenarnya mahal, apalagi kalau sudah ada kritik itu sudah bisa jadi artikel kalau mau mengerjakan ya. Oke, kemudian ini nanti yang saya jelaskan dan praktekkan. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan ini, tapi biasanya agak kurang maksimal digunakan ya. Terutama untuk Google Docs biasanya teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Jadi nanti saya jelaskan dan juga saya praktekkan pada kesempatan kali ini nanti. Grammarly ini aplikasi yang sudah umum dipakai ya untuk proofread. Jadi bagi para penulis sebelum submit artikel ke jurnal perlu di-proofread dulu sama Grammarly Premium menurut saya ya. Tapi yang perlu diketahui, tidak semua instruksi dari Grammarly kita ikuti. Karena ada memang misalnya spasi atau ada apostrof ya, kutipan dan sebagainya yang mungkin tidak Waalaikumsalam. sesuai dengan maksud kita, itu eh, kita tidak Katanya harus barusan selalu kemarin. mengikuti itu ya. Seperti itu. Sehingga eh, kita harus cek benar apakah meaningnya sudah sesuai atau tidak. Kalau belum sesuai nanti ya kita sesuaikan. Jadi tidak harus selalu mengikuti instruksi dari Grammarly. Kita sendiri harus cek ya, dicek and Ini recheck lagi. ganda. Seperti itu. Kemudian dalam Grammarly Premium sendiri, nah itu fiturnya banyak ya. Ada clarity, ada engagement, ada delivery, ada plagiarism checker juga ada. Cuma plagiarism checkernya tidak sedetail Turnitin ya. Sebenarnya Kak, Turnitin juga penting. Jadi teman-teman kalau misalnya mau submit perlu cek Turnitin juga sih, karena ada beberapa jurnal yang memang mensyaratkan untuk similarity-nya di bawah 20%. Nah, bagaimana cara menyiasati supaya ya kalau sudah terindikasi Turnitin 20%, nah nanti bisa diparaphrase menggunakan ChatGPT di akhir. Oke, kemudian Mendeley. Mendeley di sini biasanya dipakai untuk kutipan ya. Jadi Bapak Ibu menggunakan kutipan stylenya apa style atau IEE dan sebagainya. Banyak sekali style di situ. Kemudian untuk penulisan referensi juga, bibliografi. Kemudian untuk penunjang Fast Viewer juga bisa Mendeley ini. Untuk e-library juga bisa. Untuk mencari referensi, untuk yang Mendeley online-nya juga bisa. Kalau sekarang mungkin terkenal dengan Mendeley Site ya,
yang terbaru, kalau saya masih pakai Mendeley desktop, bagi teman-teman yang sudah terbiasa desktop, boleh pakai Mendeley desktop, tidak harus menginstal Mendeley reference atau Mendeley site. Jadi seperti itu. Itu yang terbaru. Kemudian untuk kutipan sendiri tidak harus punya file aslinya ya. Jadi kalau teman-teman, oh saya nggak punya bukunya, bisa tinggal download RIS-nya. Di RIS nggak ada, kita bisa buat sendiri ya. Bisa buat sendiri, oh bisa. Ya, ini sangat bermanfaat. Kemudian berikutnya adalah Publish or Perish atau terkenal dengan POP. Nah, ini aplikasi yang digunakan untuk mencari referensi ya. Paling cepat, cuma referensinya hanya dalam bentuk RIS atau data mentah ya. Data mentah yang itu kalau dimasukkan Mendeley baru bisa diedit. Kalau tidak dimasukkan Mendeley maka dia tidak bisa diedit. Ya, kecuali kalau datanya nanti berupa RIS, bisa berupa detect dan lain sebagainya. Itu bergantung dari kita nanti pengen nge-save-nya pakai apa. Kemudian ini biasanya digabungkan dengan Fast Viewer untuk mencari kebaruan atau novelty atau penelitian-penelitian yang jarang atau masih belum diteliti. Seperti itu. Biasanya dimanfaatkan untuk itu. Dan berikutnya ada Google Docs. Nah, ini Google Doc mungkin eh, teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Kalau teman-teman capek nulis dengan mengetik, bisa langsung aja pakai Google Doc. Teman-teman bisa langsung pakai suara ya, pakai voice nanti, kemudian nanti muncul di Google Doc-nya. Kalau kita ngomong pakai bahasa apa, nah nanti muncul di situ. Jadi kita nggak capek-capek ngetik. Cuman syaratnya internet connection-nya harus kuat. Supaya ketika kita ngomong tidak berhenti-berhenti dan tidak putus-putus sinyalnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Google Doc juga bisa digunakan untuk translate. Kemarin saya coba bandingkan hasil translatornya dari Google Doc dengan Default Translator. Dulu sudah pernah saya share ya videonya. Default Translator itu kita bisa mentranslate satu PDF atau satu file itu penuh bisa. Tetapi hasilnya masih bagusan di Google Doc. Dan Google Doc ini kalau teman-teman translate itu tidak merubah template. Jadi misalnya teman-teman sudah buat nih artikel, template-nya seperti ini, sudah bahasanya bahasa Indonesia, pengen ditranslate ke bahasa Inggris, pakai Google Doc aja biar template-nya tidak berubah. Gimana caranya? Nanti kita praktek. Dan yang paling akhir ini adalah ChatGPT yang saya fokuskan ya, walaupun OpenAI banyak di sini, ada macamnya, ada beta, ada lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Tapi di sini saya fokus pada ChatGPT karena lagi viral sekarang ya. Ini sudah digadang-gadang mengalahkan Google. Nah, di sini ChatGPT ini adalah jenis sistem kecerdasan buatan ya. Ini memanfaatkan perusahaan bahasa alami dan pembelajaran mesin untuk terlibat dalam percakapan dengan manusia. Cuma kita nanti bentuknya adalah dalam bentuk tulisan ya. Cuma untuk publikasi kita manfaatkan apa? Yaitu yang pertama bisa untuk mencari ide penelitian. Nanti tinggal ngetik aja, seret muncul. Bisa untuk edit judul. Pengen judul yang gimana? Nah, seperti itu. Nanti kita bisa gunakan itu. Pengen buat kerangka penelitian secara cepat ya. Paling cuma berapa detik gitu ya. Atau berapa menit, 1 atau 2 menit gitu. Itu bisa. Kemudian translate juga bisa. Bantu buat ringkasan bisa. Bantu paraphrase yang awalnya terdeteksi 100% Turnitin bisa hilang jadi 0% itu bisa. Nah, ChatGPT ini luar biasa yang sekarang lagi marak digunakan. Ini nanti kita langsung praktek. Oke, itu sekedar teorinya, sekarang prakteknya ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Saya tutup dulu ya untuk WA-nya. Kita mau ke Grammarly dulu. Nah, di sini Grammarly, mungkin teman-teman yang tahu itu Grammarly harus di website ya. Sebenarnya Grammarly tidak harus di website. Grammarly itu bisa kita integrasikan, kita sinkronkan di Microsoft Word kita. Sehingga di sini muncul seperti ini, Open Grammarly. Ya. Nah, di sini ada bagian, ada correctness, clarity, engagement, delivery. Di sini juga ada plagiarism checker. Kalau kita on kan ini nanti muncul, tapi agak lama ya. Cuman teman-teman fokusnya di sini biasanya saya fokusnya hanya pada
correctness sama clarity. Nah, correctness di sini itu hal-hal yang perlu kita benahi. Misalnya lah ada merah-merah seperti ini, maka nanti akan muncul di sebelah sini suggestion-nya. Nah, misalnya kurang apostrof dan sebagainya. Tapi ini bergantung teman-teman ya, apakah ini sudah sesuai atau belum, cek dulu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ada seperti ini adalah spasi ya, spasi yang mungkin dianggap tidak konsisten, ada yang dua, ada yang satu spasi. Ini tidak perlu diedit juga nggak apa-apa ya. Ini ada tanda Hmm, apostrof juga tidak ya. perlu, nggak apa-apa. Berarti Kalau memang maksudnya sama. ya, semuanya yang dianggap penting. Semuanya yang dianggap penting di kriteria 4 misalnya, itu Oke, mohon maaf, mungkin saya butuh. Oke, kemudian teman-teman di sini tidak hanya correctness ya. Intinya correctness di sini adalah teman-teman harus cek dulu ya, apakah suggestion di sini sesuai dengan yang dimaksud oleh teman-teman. Kemudian di sini ada clarity. Biasanya ada suggestion dari dari pihak Grammarly, misalnya ini terlalu panjang di ringkas atau di lebih simpel gitu ya. Biasanya juga ada perubahan dari kalimat, misalnya yang panjang gitu ada masukan yang pasif jadi aktif gitu ya. Karena memang kalau di artikel kebanyakan itu para reviewer lebih suka dengan kalimat-kalimat aktif seperti itu. Tapi kalaupun tetap pasif juga nggak masalah ya. Cuma suggestionnya dari apa namanya dari Grammarly kebanyakan seperti itu. Kemudian engagement misalnya ada kata yang mungkin perlu dirubah dan sebagainya gitu ya. Deliverynya poinnya dua udah bagus, oke gitu. Kalau untuk cek plagiasi di sini. Intinya yang paling penting adalah di correctness kalau untuk Grammarly ya. Oke, mungkin ini sudah tahu, saya singkat aja. Kemudian berikutnya adalah Mendeley. Mendeley di sini teman-teman bisa manfaatkan RIS ya kalau pengen cepat. Misalnya saya coba di sini buka ke Google Scholar, oke. Kemudian teman-teman bisa langsung tidak harus filenya ya. Kita download RIS-nya aja bisa. Misalnya saya pengen TPACK gitu ya. TPACK ini sama. Saya mau ngutip artikel-artikel dari tahun 2019 sampai dengan 2023 misalnya ya. Mungkin saya mau ngutip ini misalnya. Ini kan kalau di-download nggak bisa ya teman-teman. Apalagi yang keluaran 2023 biasanya nggak bisa yang terbaru. Maka kita bisa manfaatkan RIS-nya. Nah, di site ini kita bisa download. Nah, kita klik reference di sini. Nah, di sini nanti ke download namanya RIS ya filenya. Nah, itu kalau kita masukkan, ya, misalnya kita coba praktek, di sini saya buat folder baru ya. Coba misalnya, satu, dua. Oke, misalnya di sini kemudian saya tambahkan file tadi, nanti berupa RIS ya. Ini yang di-download, oke, RIS ini. Tapi ini bisa dikutip teman-teman ya. Nah, di sini muncul semua datanya. Tinggal nanti kalau pakai apa style 7, teman-teman harus nambahi doi. Doi-nya kalau kita nggak punya filenya dari mana? Ya kita buka aja linknya, kemudian kita copy doi-nya, kemudian kita masukkan di situ, sudah deh jadi. Kita copy, kemudian kita masukkan di Mendeley-nya, maka ini sudah bisa dipakai untuk kutipan ya. Oke, pakai kutipan dan referensi sudah bisa. Contoh, misalnya saya taruh di bawah sini, walaupun tanpa file ya, tanpa file aslinya, saya bisa menggunakan itu. Tadi sudah ada RIS, yang penting RIS-nya dapat, maka saya sudah bisa ngutip. Misalnya saya mau di sini ya, mau nulis apa gitu, kemudian saya mau ngutip pakai insert citation, go to Mendeley, kita kutip ini ya, kita cite, muncul di sini. Hmm,
kita tambah 1, 2, 3, 4. Oke. Misalnya seperti ini. Ini untuk nambah karena ini adalah file yang ada di artikel ini tidak ada di Mendeley. Jadi saya ingin masukkan file-file RIS-nya kutipan ini ke Mendeley saya di folder ini. Awalnya kan cuma 1, 2, 3 ya. Folder saya 1, 2, 3 hanya berisi satu ini ya. Tapi ketika ini saya klik, saya pindahkan ke sini, maka semua file yang ada di tadi bisa masuk ke sini. Nah, kutipan yang masuk di sini. Otomatis baru ini bisa dipakai ketika saya menggunakan Mendeley. Nah, baru muncul. Nah, ini sudah bisa dipakai. Nah, ini ya, ini sudah kutipannya sesuai yang apa style 7. Saya rubah dulu. Tadi apa style 6 ya? Oke, oke. Perlu diperhatikan juga untuk apa style 7, teman-teman wajib mencantumkan doi ya. Nah, doi seperti ini harus ada. Biasanya kalau nggak doi, maka URL-nya yang di akhir ini doi. Ada tulisan doi, doi, doi. Ya, biasanya seperti itu. Oke, ini untuk Mendeley. Mungkin Mendeley sudah banyak yang tahu. Ini saya close dulu untuk Mendeley. Ini tadi cara mindah referensi teman-teman ya. Tadi artikel tadi kan sudah punya kutipan, tapi belum ada di Mendeley saya. Ketika saya pindah ke sini semua bisa. Nah, ini namanya RIS, teman-teman. Nah, ini bisa diedit ya, edit sebelah sini. Oke, oke, Mendeley sudah tutup. Kemudian kita ke berikutnya, yaitu POP. Nah, ini adalah POP. POP ini adalah, ini saya tutup dulu dari awal. POP adalah software gratis ya. Oke, Publish or Perish ini sekarang yang terbaru adalah versi ke-8. Ini sifatnya gratis, teman-teman. Kalau teman-teman pengen download referensi dari Scopus, teman-teman bisa langsung klik yang Scopus di sini. Tapi kalau teman-teman klik yang di Scopus ketika awal, teman-teman diminta API key ya, API key ya, kunci API ya. Nanti ketika diminta itu teman-teman bisa langsung klik go to development apa gitu ya, pas ya. Di situ nanti akan dibawa ke linknya Elsevier teman-teman dan nanti klik I want API key, nanti akan dibawa ke situ dan teman-teman tinggal copy API key masukkan ke sini kalau untuk Scopus. Tapi kalau Google Scholar tanpa ya, tanpa API key bisa di sini langsung. Misalnya kita pengen mencari referensi, tapi nanti berupa list kalau di-download ya. Referensi yang berhubungan dengan misalnya TPAJK. TPAJK. Kita langsung aja di sini ketikan judulnya, tahunnya kita batasi aja 2021 sampai dengan 0 itu sekarang. Ketika kita search, nanti muncul ya di sini. Ada maksimal 200 result. Nah, sini banyak muncul. Nah, kita tunggu ini tergantung dari kecepatan daripada internetnya. Nah, sini udah dapat semua ya. Indeksnya ada ini 33, periodnya berapa, rank 1, kemudian penulisnya siapa, judulnya apa, tahun berapa, publish di jurnal apa, publishernya apa. Di sini lengkap semua ya, teman-teman. Tapi ini berupa seperti RIS ya kalau di-download gitu ya. Misalnya kalau kita save, kita klik kanan save result ya as apa. Biasanya as RIS gitu ya untuk bisa dikutip. Misalnya seperti itu. Kita kalau pengen ini digunakan di Fast Viewer, maka kita Ctrl A, kemudian kita klik kanan, Save Result as List. Nah, nanti bisa dipakai untuk Fast Viewer ya, untuk mencari kebaruan atau penelitian-penelitian yang kira-kira belum banyak yang teliti. Nah, seperti itu. Ini kalau pengen tahu artikelnya, kita tinggal klik 2 kali, maka kita akan dibawa, teman-teman. Dibawa kepada websitenya. Nah, ini. Jadi kita dibawa langsung ketika klik 2 kali muncul ya. Ketika kita klik lagi yang bawahnya, nah kita akan dibawa kepada homepage aslinya di sini. Oke, seperti itu untuk POP-nya. Kemudian ini sudah selesai, saya tutup dulu.
kita ganti berikutnya, yaitu ada Writeful. Nah, Writeful ini adalah website yang bantu kita untuk menulis abstrak dengan sangat cepat sekali. Ya, syaratnya teman-teman harus sudah punya artikel seperti ini misalnya. Artikel sudah jadi, tapi abstraknya belum selesai, ya belum ada. Teman-teman tinggal copy aja, mulai dari intro sampai dengan conclusion ya. Referensinya tidak perlu. Kita copy aja ini semua sampai dengan conclusion. Sebentar, mohon maaf agak lemot soalnya ini tadi lupa apa namanya, Grammarly-nya belum saya tutup. Saya tutup dulu biar enggak ini. Oke, biar tidak lemot. Kita coba, mohon maaf agak lemot ini. Oke, kita copy dulu mulai dari intro sampai dengan conclusion. Kemudian kita paste di tadi. Oke, di sini ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke. Kok belum tercopy ya? Sebentar. Cek lagi. Maaf. Oke. Ketika kita sudah paste di sini semua, teman-teman tinggal klik generate abstract, maka langsung di sini muncul ya. Habis ini kita tunggu dulu. Ini bergantung dari kecepatan internet teman-teman. Kalau kecepatannya tinggi, maka cepat. Tapi kalau kecepatannya rendah, apalagi mendung hujan, nah itu kan pengaruh. Dipakai Zoom juga pengaruh. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi abstrak, ini bisa kita copy, kemudian kita paste di artikel yang belum ada abstraknya di sini. Tapi jangan lupa dicek lagi ya teman-teman, apakah abstrak ini sudah sesuai dengan isi artikel kita, kemudian mungkin grammarnya tadi dicek dengan grammar Oh, Grammarly kan jadi bisa bisa gitu ya. lantai bawah. Gitu. Oke, kemudian sudah jadi ini untuk abstraknya, tapi nanti harus saya cek dulu apakah sesuai dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Ini untuk writeful-nya sangat cepat ya untuk buat abstrak. Kemudian berikutnya kita menggunakan Google Doc. Nah, di sini saya pengen ngasih info bahwa ini bisa membantu kita untuk kalau capek ngetik ya, kita pakai ini aja. Kita pilih, kita klik tools dulu tadi ya. Kita pilih voice typing. Kemudian kita ketika voice typing sudah muncul seperti ini, kita pilih bahasanya dulu. Misalnya kita pengen bahasa Indonesia di sini, nanti biar di sini nulisnya bahasa Indonesia ya teman-teman. Tapi pastikan sekali lagi internet connectionnya harus bagus di sini. Nah, kita klik dulu di sini biar bisa ngomong. Nah, di sini saya sudah mulai ngomong ya. Nah, ini otomatis ngetik sendiri. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah terasa capek ngetik skripsi, disertasi, tesis, atau artikel, bisa memanfaatkan Google Doc ini untuk membantu mengetik. Jadi teman-teman tinggal ngomong aja, ketik sendiri nanti. Nah, seperti itu. Ini contoh saja ya. Jadi sekilas contoh, yang penting adalah internet connectionnya harus bagus. Karena kalau nggak bagus, biasanya nanti terputus-putus, kemudian berhenti-berhenti gitu. Biasanya harus berkali-kali klik tanda mikrofon ini. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau udah selesai nih, misalnya udah selesai. Artikel udah nulis selesai, sudah selesai semua, kita berhenti, oke kita stop. Nah, kita stop di sini. Ini kan bahasa Indonesia nih. Ini kalau buahnya artikel itu bisa. Teman-teman langsung klik di sini translate dokumen. Nah, tinggal pilih bahasa. Kita pengen translate-nya misalnya ke bahasa Inggris, misalnya ya. Kemudian kita translate, maka ini langsung ya, langsung otomatis ditranslate teman-teman. Ini bisa satu dokumen berapa ini ya? Satu dokumen biasanya bisa.
tanpa merubah template ya. Seperti ini hasilnya. Kalau misalnya dibandingkan dengan hasil DeepL Translator misalnya ya. DeepL Translator ini juga salah satu alat untuk translate ya. Hasilnya itu masih bagusan yang dari Google Doc ya. Ini. Mungkin ini belum sempurna lah, teman-teman harus otomatis tetap merevisi ya. Ini tadi kan hanya kata-kata saya sekilas saja ngomong praktek gitu langsung muncul gitu ya. Nah, di Pinterest Center juga bisa. Kalau teman-teman pengen translate PDF lah, di sini tinggal pilih aja di sini ya. Cuma untuk hasilnya, saya merekomendasikan Google Doc untuk hasilnya ya. Yang lebih bagus, lebih valid itu Google Doc. Kalau saya lihat lebih bagus. Cuma nanti kita harus cross check ulang, bisa pakai Grammarly atau bisa minta bantuan proofread. Oke, provider ke yang lain atau kepada jasa-jasa juga boleh, terserah. Itu nanti biasanya kalau untuk terbit di jurnal Q1, Q2 itu biasanya dibutuhkan untuk proofread ya. Oke, ini Google Docs sudah selesai dan yang paling akhir ini adalah ChatGPT. Ini yang terbaru ya, teman-teman enak banget pakai ini. Saya kalau pakai ini untuk disertasi biasanya untuk gunakan paraphrase ya. Ini bisa nanti dicek hasilnya, plagiarism checker kita cek dulu ya. Kita Ini untuk ngecek online gratis ya, walaupun kalau apa hasilnya juga lumayan bagus untuk plagiarism checker yang online ini. Mungkin teman-teman yang tidak punya Turnitin bisa pakai bantuan ini. Eh, kita coba. Ini kita sudah buka ini ya, salah satu website webnya Tolerant Francis. Oke, untuk di sini yang saya praktekkan pertama adalah misalnya kita pengen buat judul. Kita ketikkan di sini ya. Ini ngetiknya bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Jadi misalnya saya ingin saya meneliti tentang implementasi tip pada kelas writing kampus di universitas. Tolong tuliskan misalnya ya, pilihan aja 5 judul yang sesuai dengan topik tersebut. Maka nanti di sini teman-teman akan dituliskan 5 judul yang sesuai dengan penelitian kita. Nah, teman-teman bisa pilih aja nanti ya. Oke, ini kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nanti kalau dalam bahasa Inggris juga boleh ya. Ini judulnya otomatis dalam bahasa Inggris karena memang ChatGPT ini sebenarnya diprogram untuk penggunaan bahasa Inggris. Kemudian ada pertanyaan lagi, sekarang kan ada apa namanya detektor daripada ChatGPT. Iya, sudah ada, tapi itu bisa diakali teman-teman ya. Kalau bahasa Indonesia biasanya tidak terdeteksi, hanya bahasa Inggris biasanya yang terdeteksi. Nah, ini kita sudah dikasihkan judul teman-teman. Nah, misalnya lagi, buatkan kerangka penelitian berdasarkan topik tersebut misalnya ya. Maka kita akan dibuatkan latar belakang isinya apa aja. Kemudian nanti ada literatur review isinya apa saja. Otomatis teman-teman. Jadi ini sangat membantu teman-teman untuk misalnya pengen ide mau meneliti apa ya. Nanti kita juga bisa coba masukkan ide penelitian tentang ini. Nanti juga dituliskan. Nah, tujuan penelitian apa, metode penelitian ini sudah digambarkan semua ya, kerangka penelitiannya. Kita tunggu dulu sampai selesai. Ya,
luar biasa ya teman-teman. Ini yang terbaru, ChatGPT. Ini sudah banyak digunakan tidak hanya untuk menulis artikel, tapi juga untuk ide bisnis, mencari uang ini juga bisa ya. Bahkan apa namanya para trader ya yang ikut trading itu juga kadang memanfaatkan ini. Nah, ini teman-teman. Ini sudah ada kerangka penelitiannya. Tuliskan abstraknya misalnya ya dalam 250 kata. Karena biasanya abstrak itu kan ini maksimal 250 ya. Kalau kita 200 saja, 200 kata. Berdasarkan topik tersebut. Misalnya ya. Otomatis teman-teman. Jadi tidak apa ya, kita tidak terlalu ngoyo tak walaupun ini hanya sebagai apa ya, pertimbangan saja, masukan. Kita tidak harus mengikuti plek 100% tidak ya. Tapi kita modifikasi menyesuaikan dengan apa yang ingin kita teliti. Nah, ini jalan sendiri, saya udah nggak ngetik ya teman. Ini udah jalan sendiri. Nanti teman-teman bisa coba. Hanya saja teman-teman, ChatGPT ini kayaknya sudah dibeli sama Microsoft. Jadi teman-teman browsernya untuk bisa melakukan ini itu harus pakai Microsoft Edge ya. Jadi browsernya kalau pakai Firefox gitu nggak bisa. Google Chrome bisa nanti kalau pakai Firefox atau Google Chrome biasanya minta apa namanya itu add-on. Nah, si add-on seperti itu. Jadi browsernya biasanya pakai ini teman-teman. Pakai yang Microsoft Edge ini. Nah, browsernya ya. Kalau pakai Firefox kemarin saya coba ternyata nggak bisa. Dia harus masang add-on dulu. Google Chrome juga sama. Nggak tahu nanti perkembangannya ya. Kita tunggu aja perkembangannya. Oke, kita kembali lagi di sini. Abstrak sudah bisa. Kemudian kita coba copy ini ya. Ini abstrak ya. Abstrak dari jurnal Call. Kemudian ini sudah publish. Kita coba copy. Bentar. Kita copy di sini ya. Kita copy. Kemudian kita paste di sini untuk ngecek eh, plagiasinya. Apakah 100%? Kita cek dulu. Nanti hasil dari ini, deteksi ini, kita akan parafrase menggunakan ChatGPT. Ya, nanti kita bandingkan. Nah, ini 100% ya, terindikasi plagiat ya. Atau similarity-nya 100%. Kenapa? Karena sudah publish ya, teman-teman. Nah, kemudian ini kita copy, kita paste di sini. Kita coba uh, rewrite instruksinya ya. Rewrite into formal English misalnya. Kita paste di sini. Nah, maka eh, ChatGPT akan bantu kita untuk parafrase. Oke, paraphrase. Kita dibantu paraphrase. Nanti hasil paraphrase ini kita cek ke plagiasi, apakah berkurang atau tidak gitu ya. Mungkin ada bagian yang tidak berubah yaitu mungkin yang ada A, B, C, D ini ya. Kita tunggu dulu sampai selesai. Ini membantu parafrase sekaligus mengurangi similarity ya atau prosentase plagiasi. Nah, kita paste di sini. Sekarang kita coba cek hasilnya apakah kalau yang tadi sudah 100% ya. Ini apakah berkurang atau tidak? Kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu. Nah, teman-teman ya, ini hasilnya. Sekarang sudah jadi 100% unik. Jadi ChatGPT ini menurut saya sangat membantu khususnya untuk para fresh ya, sama mengurangi prosentase similarity. Tapi saya belum coba kalau
ngeceknya pakai Turnitin ya. Mungkin nanti teman-teman bisa coba sendiri. Cuman kalau disertasi saya menggunakan ini untuk paraphrase seringnya ya. Jadi nggak masalah. Coba aja nanti teman-teman memanfaatkan ini untuk penulisan artikel atau membantu teman-teman dalam academic writing. Oke. Kemudian saya tunjukkan lagi misalnya ide penelitian ya. Tadi saya belum jelaskan. Eh, Tuliskan ide penelitian tentang eh, flip. Kok tidak terlihat di sini. Oke. Tentang penerapan flip classroom ada speaking. Misalnya aja ya. Nah, kita tunggu. Nah, ini langsung ditunjukkan teman-teman. Ya, langsung dituliskan seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Menurut saya ChatGPT ini sangat membantu sekali ya. Tidak hanya dalam penulisan publikasi, academic writing juga bisa. Bahkan di luar negeri itu menggunakan ChatGPT ini untuk nulis buku, teman. Ada orang yang nulis buku sampai menerbitkan buku 5 buku, tapi yang buku non formal ya, itu hanya menggunakan ChatGPT. Kemarin rame di berita, luar biasa ChatGPT ini. Bahkan sampai Google aja merasa apa ya, tertekan dengan munculnya ChatGPT ini. Karena ini miliknya Microsoft yang digadang-gadang akan mengalahkan Google. Ini teman-teman sekilas ya. Mungkin kalau teman-teman pengen contoh lainnya, teman-teman bisa explore lagi. Yang jelas ini di bawah OpenAI. Di OpenAI itu ada banyak ya. Kalau kita buka website aslinya, OpenAI itu ada banyak. Tapi yang paling eh, yang paling viral itu ChatGPT ya, karena bisa membantu tadi. Saya refresh dulu. Di sini nggak bisa. Mohon maaf, ini agak mendung di sini mau hujan. Biasanya ini langsung bisa ya biasanya. Yang jelas nanti teman-teman coba cek di sini. Eh, Dicoba aja pakai browser lain, siapa tahu juga sudah bisa. Kalau kemarin saya coba itu yang pakai Firefox itu belum bisa. Cuma ketika saya pakai Microsoft Edge itu sudah bisa, ya. Cuma nanti ketika teman-teman menggunakan ChatGPT itu diminta daftar dulu ya. Diminta daftar, register dulu, kemudian masukkan email sama nomor HP untuk konfirmasi nanti. Nah, ketika sudah konfirmasi baru bisa dipakai seperti ini. Dan saran saya, karena sekarang ini ada detektor ChatGPT, nah ketika teman-teman sudah habis nulis seperti ini, dihapus saja teman-teman. Nah, di sini kita hapus. Kalau misalnya buahnya ya, kita hapusnya pakai clear conversation, nah itu bisa. Nah, sehingga tidak tersimpan di sini file yang sudah kita gunakan tadi. Misalnya seperti itu. Untuk mengurangi atau mengantisipasi deteksi daripada alat generator yang terbaru ya. Ada alat untuk mendeteksi ChatGPT. Cuma itu masih terbatas hanya dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia masih belum bisa dideteksi. Dan itu pun masih bisa diakali istilahnya karena belum sempurna ya. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan langsung saja. Monggo. Silakan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Padahal izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Nada. Silakan. Ya, Pak, saya mau tanya untuk Mendeley itu kan tadi kan Pak Dayat kan menunjukkan versi yang sebelumnya ya, Pak ya. Ah, Nah, kebetulan ini di laptop saya di versi sebelumnya itu nggak kompatibel, Pak. Jadi harus download versi yang terbaru. Nah, pas waktu saya download versi yang terbarunya
Mendeley itu apa namanya punya saya yang sebelum-sebelumnya itu tiba-tiba hilang kayak artikel-artikelnya seperti itu. Ya, Nah, itu apa apa namanya memang seperti itu atau bisa di recover lagi gitu, Pak? kalau filenya itu sudah disinkronkan dengan yang Mendeley Online atau Mendeley Library yang online itu, maka itu bisa otomatis disinkronkan kembali dengan yang baru. Cuma kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur yang apa namanya sudah terlanjur install yang baru, biasanya memang yang lama itu otomatis nggak bisa kepakai ya, hilang biasanya. Nah, kalau teman-teman pakai yang lama, teman-teman langsung aja misalnya ke Google pakai yang Mendeley old version gitu ya. Mendeley old version for apa? For Windows atau for Mac gitu ya. Misalnya for Windows. Maka nanti teman-teman juga akan dibawa. Nah, di sini ada pilihannya ya, Mendeley Desktop ya. Ini. Jadi kita tetap pakai yang apa namanya Mendeley yang lama gitu ya. Tinggal versinya aja versi berapa. Nah, kita bisa cari sesuai dengan versi ya. Versi yang mana yang ini atau yang ini. Biasanya ada yang apa namanya menyiapkan beberapa versi ya. Nah, itu bisa. Tapi kalau sudah terlanjur lah, ini ada beberapa versi. Nah, laptopnya sesuai atau kompatibel dengan versi yang mana, gitu kan? Kalau misalnya nggak kompatibel sama sekali, misalnya hanya kompatibel dengan Mendeley yang baru, maka sebelum install Mendeley yang baru, pastikan teman-teman sinkron dulu, ya, sinkronisasi ya, sinkronisasi data dulu ke Mendeley Library atau Mendeley Online. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ketika teman-teman buka Mendeley, nah di sini tuh ada tulisan eh, sign. Nah, di sini ya, ini mensinkronkan lah. Di sini nih ada prosentase ini adalah proses sinkronisasi. Biasanya kalau kita online, waktu buka Mendeley otomatis sinkronisasi. Cuma untuk apa menjaga supaya benar-benar tersinkron, maka teman-teman klik nah tombol ini, sign. Ini maksudnya sinkronisasi antara eh, file yang ada di Mendeley Desktop dengan Pak Dayat, mohon yang maaf ada nggak ini. kelihatan Pak layarnya. Oh iya, layarnya belum saya share ya. Mohon maaf, lupa-lupa. Nah, di sini teman-teman, sudah terlihat ya layarnya ya. Nah, teman-teman klik tombol nah ini loh, synchronize ini. Nah, synchronize, diklik ini, maka dia akan mensinkronkan file yang ada di sini dengan file Mendeley Online. Mendeley Online-nya ada di mana? Teman-teman masuk ke Elsevier biasanya, atau Mendeley, nggak bisa ya. Mendeley Log Sign In. Nah, di sini maka teman-teman dibawa ke website resminya Elsevier, kemudian eh, baru kita ini ya. Nah, di library di sini, nah ini otomatis sudah tersinkron file saya yang ada di sini dengan yang ada di online sini. Baru teman-teman nanti install yang terbaru, misalnya gitu, biar filenya itu nggak hilang. Ketika ada yang baru, biasanya kan filenya hilang. Maka ketika kita klik yang dari Mendeley Site ya, yang terbaru itu Mendeley Site, itu kita sinkronkan, otomatis file yang ada di Mendeley Library ini masuk. Seperti itu. Itu sepengetahuan saya. Oke, ini ada, oke, sudah? Oke, seperti itu Mbak Nada. Jadi kayaknya kalau udah hilang, kalau masih tersimpan di Mendeley Library-nya yang online ini, kalau Mbak Nada klik sign atau synchronize, maka otomatis nanti tersinkron. Selama, ada selamanya ya, selama email yang digunakan di Mendeley Library ini sama dengan Mendeley Desktop atau Mendeley Site. Seperti itu. Itu Mbak Nada. Mungkin ada, Terima kasih, Pak. oke, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Monggo. Izin Tidak, bertanya, oke, Bapak. silakan. Monggo. Ya. Eh,
Ini saya mohon maaf terlambat join. Bagaimana awal masuk ChatGPT tadi? Kemudian apakah ada batas jumlah kata dalam penggunaannya? Terima Oke, kasih. terima kasih Bu Sri. Untuk masuk di ChatGPT, teman-teman eh, kalau di Google ya, saya mulai awal dari Google aja biar mudah. Biasanya kalau teman-teman Google aja biar enak. Ketik aja ChatGPT ya, nanti akan muncul. Nah, di sini kemudian klik di ChatGPT. Nah, ini eh, karena saya sudah buka di sini ya, biasanya kadang bisa gitu ya. Biasanya di sini di bawah nanti ada tulisan chat GPT gitu di bawah, kemudian klik. Nah, setelah klik nanti teman-teman diminta register dulu ya. Free tapi teman-teman ya, register pastikan menggunakan email yang aktif. Kalau nggak aktif nggak bisa. Maksudnya nggak bisa gimana? Nggak bisa memverifikasi karena nanti ada verifikasi dikirim ke email biasanya, kemudian juga disuruh masukkan nomor WA atau nomor HP, nanti akan ada kode yang dikasih itu ke SMS, ya SMS ke HP teman-teman, kemudian masukkan kode itu baru ChatGPT bisa digunakan. Kalau langsung digunakan biasanya nggak bisa, jadi harus register dulu. Dan ini ChatGPT ini di bawah naungan Microsoft ya. Jadi saya sarankan browsernya teman-teman menggunakan Microsoft Edge biar nggak ada kendala. Karena kalau kemarin saya gunakan Firefox ternyata nggak bisa. Karena waktu saya buka di YouTube itu ada yang nanya, oh ini nggak bisa gitu kan. Kemudian saya coba pakai browser yang lain, ternyata pakai Firefox itu nggak bisa. Kalau pakai Google Chrome saya belum coba, cuma di Google Chrome itu apa dikasih seperti add-on gitu ya. Kalau misalnya di Google Play itu ada Play Store, nah ada Chrome Store, itu teman-teman harus add dulu atau install ChatGPT dulu baru nanti bisa akses. Biasanya seperti itu. Itu Bu Sri. Baik, apakah ada jumlah kata? Oh ya, Jumlah kata? batasan jumlah kata itu biasanya kalau batasan sih sepengalaman saya ya, ketika saya suruh menulis 10 paragraf itu biasanya munculnya nggak sampai 10. Biasanya 4-5 paragraf gitu ya. Itu bergantung dari instruksi apa yang kita berikan kepada ChatGPT itu. Tapi ini biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk mengerjakan tugas writing, Bu. Jadi teman-teman Iya benar. teman-teman siap-siap ya kalau misalnya mahasiswa lebih pinter untuk menggunakan ini. Nah, paling enggak kita sudah punya modal, oh udah tahu nih ChatGPT. Ya. Sebenarnya ada apa eh, generator detektor ya, ada ChatGPT detektor. Itu sudah ada teman-teman ya. Jadi cuman ini belum apa namanya, belum maksimal ya, belum maksimal penggunaannya. Jadi kalau teman-teman itu copy misalnya ya, oh dalam bahasa Inggris ya misalnya. Baik, banyak kita kita nulis di sini ya, kemudian nanti kita copy di output detector, nanti akan terdeteksi ya teman-teman. Oke, kita coba di sini dulu. Oke, kita tunggu. Cuman ChatGPT detektor ini masih belum sempurna, sehingga kalau dalam bahasa Indonesia misalnya tulisannya kemarin awal nyoba nggak terdeteksi, yang terdeteksi hanya yang dalam bahasa Inggris ya. Oke, kita copy ini, kita copy, kita paste, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, kalau dari Kita tunggu ya hasilnya di sini. Sebentar, kita tunggu. Jadi di sini nanti muncul prosentasenya ya teman-teman. Di bawah ini muncul prosentasenya. Di sini mendung jadi
Masih belum muncul. Di sini nanti biasanya untuk yang pojok kanan itu fake, kemudian real. Biasanya kalau copy paste di sini langsung, itu hasilnya adalah 99% fake biasanya gitu ya. Palsu gitu ya. Kalau yang ini original, kalau nulis sendiri original. Karena di sini internetnya agak terkendala ya. Oke, kalau misalnya ini nanti nggak bisa, teman-teman bisa coba sendiri di rumah ya. Teman-teman tadi di tag gpt.com. Nah, nanti muncul di sini fake-nya berubah menjadi 99% biasanya kalau asli copy paste dari ChatGPT. Nah, cuma kalau dalam bahasa Indonesia biasanya di sini tidak terdeteksi, dia tetap real gitu biasanya. Lah, cara supaya ini tidak terdeteksi gimana, Pak? Caranya adalah diparaphrase menggunakan ChatGPT lagi. Itu biasanya tidak terdeteksi ya, biasanya. Jadi Bapak Ibu pastikan yang jadi dosen terutama mahasiswa sekarang lebih pinter ya. Jadi menggunakan ini banyak sekali tugas mata kuliah, writing dan sebagainya menggunakan bantuan ChatGPT. Nah, mungkin minimal teman-teman bisa menggunakan di tagGPT.com ini untuk apa namanya? Untuk screening awal. Kalau tidak terdeteksi ya nanti dilihat aja. Kalau misalnya anaknya biasanya tulisannya biasa aja kok jadi bagus itu kan pasti tahu ya karena kebiasaan. Seperti itu. Ini karena mohon maaf ada gangguan internet di tempat saya kayaknya. Soalnya mendung di sini. Kalau mendung otomatis kecepatan bandwidth-nya menurun. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Oke, terima Maaf, kasih. kalau dibandingkan dengan Killbot mungkin jauh lebih efektif ini ya? Lebih efektif ini, Bu. Saya sudah coba Quillbot, sudah coba paraphrase online itu untuk tingkat plagiasi dan kreativitasnya itu bagusan ChatGPT. Saya sudah coba semua. Ya karena Terima kasih nggih, Bapak. karena terkadang kita karena keterbatasan kita akhirnya kita jadi kreatif. Nah, seperti itu ya. Dengan menggunakan ini. Saya banyak menggunakan berbagai aplikasi untuk paraphrase tapi setahu saya walaupun Quillbot itu yang premium ya masih bagusan ini. Sepengalaman saya ya. Setelah saya cek via plagiarism checker yang tadi, tapi Turnitin belum saya cek. Nanti coba teman-teman bisa praktekkan kalau dicek dengan Turnitin apakah sama hasilnya dengan yang plagiarism checker tadi atau beda. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Sri. Mungkin ada pertanyaan terakhir ya. Untuk link sertifikat sudah ada di chat ya, teman-teman. Mungkin yang butuh sertifikat eh, untuk pertama masuk ChatGPT, saya buka openai.com masih belum tahu loginnya. Kalau openai.com, coba setelah dibuka ke bawah, kemudian ada tulisan try ChatGPT. Mencoba ChatGPT itu diklik, nanti kita disuruh register dulu. Biasanya seperti itu. Sekarang udah banyak di YouTube kok untuk cara apa namanya cara daftar ChatGPT di YouTube banyak sekali teman-teman bisa langsung ke YouTube ya. Kemudian ini, oh ya, untuk batas jumlah kata tadi saya belum tahu berapa batas jumlah katanya. Cuma sepengalaman saya ketika saya suruh nulis 10 paragraf tidak bisa. Hanya bisa 5, mentok itu kemarin 6 ya. Tapi itu bergantung ini ya perintahnya. Jadi mesin ini itu berdasarkan perintah kita, apa yang kita perintahkan gitu ya. Tapi nanti dicoba aja. Ini juga bisa untuk summarize. Jadi ada tulisan, kita copy paste di situ, kemudian perintahkan aja, ringkas tulisan ini, set, nanti muncul ringkasannya. Dan insya Allah ringkasannya tetap bagus. Apa namanya, paraphrase-nya itu masih terjaga gitu ya, originalitasnya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan terakhir? Kalau tidak ada, nggak ada ya. Oke. Kalau tidak ada, teman-teman nanti untuk link sertifikat bisa langsung di chat ya, meeting chat. Dan teman-teman kalau minta sertifikat, mohon maaf, kalau bisa jangan lama-lama untuk ngisi sertifikatnya. Apalagi kalau minta, Pak saya minta yang seminar ke-6 dulu. Wah, itu linknya sudah hilang teman-teman. Jadi mohon maaf ya, ini pengumuman untuk semua anggota khususnya. Kalau minta sertifikat, saya sarankan ketika ada acara seperti ini langsung aja. Nanya boleh, pokoknya di hari ini. Jangan lewat hari ini. Karena biasanya kesibukan banyak, akhirnya linknya itu lupa. Nah, seperti itu.
bisa langsung WA ke saya kalau untuk 1 hari ya. Tapi kalau lebih dari 1 hari biasanya agak kesulitan saya. Atau bisa langsung WA ke Mbak Nanda. Seperti itu. Mbak Nanda, Mbak Diana. Oke. Oke, sudah cukup mungkin ya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa via WA ya. Yang jelas, manfaatkan alat-alat itu. Oke. Eman sudah ada alatnya tapi tidak dimanfaatkan. Termasuk Google Doc tadi, kita bisa langsung tanpa ngetik, ngomong aja udah jalan, kemudian translate langsung. Nah, seperti itu. Itu saja dari saya, karena tidak ada pembawa acaranya, saya yang buka tadi, yang saya yang juga yang nutup. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Eh, Sampai jumpa untuk meeting berikutnya. Insya Allah kalau tidak ada kendala di bulan depan. Kalau ada kendala mungkin di bulan Februari, Maret ya kalau nggak salah. Kalau misalnya ada kendala. Tapi kalau tidak ada kendala, insya Allah tiap bulan kita ada seminar series gratis untuk anggota ERIT sampai dengan seminar seri 10 ya, yang terakhir. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf, saya stop record dulu.